Perintah Kaisar Naga. Bab 931 sampai dengan 940. Audiobook Novel Silat. Episode 94. Dia harus mengandalkan orang-orang ini untuk menahan Andrew, dan kemudian dengan cepat membunuh Dev. Di bawah perintah Ichiro Watanabe, semua samurai mengeluarkan pedang samurai mereka dan mulai menyerang dari anggota pavilion pelindung dan orang-orang yang dibawa oleh Andrew. Andrew, pergi dan hadapi samurai itu, Ichiro Watanabe serahkan saja padaku. Dev buru-buru berkata kepada Andrew. Bawahan Andrew baru saja didetoksifikasi, dan kekuatan mereka belum pulih. Sekarang sepenuhnya terserah Nathan untuk membawa orang-orang dari pavilion penjaga untuk berurusan dengan para pejuang itu. Dev takut Nathan dan yang lainnya akan berada dalam bahaya, jadi dia meminta Andrew untuk membantu. Andrew melirik Dev, lalu berteriak marah dan bergegas menuju para prajurit. Dan Dev menatap Ichiro Watanabe dengan wajah bangga, dan berkata dengan dingin, "Sekarang, aku juga akan membiarkanmu mencicipi ilmu pedang 9 bayanganku." Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, seperti matahari di langit. Cahaya itu menyilaukan, jauh lebih kuat daripada cahaya yang dipantulkan dari 3 pria berbaju hitam. Pedang pertama, pedang itu seperti pelangi. Dev perlahan mengangkat pedang pembunuh naga, tubuh pedang itu berdengung, dan kemudian tubuh itu naik ke langit. Ichiro Watanabe terkejut dan buru-buru mengangkat pedang di tangannya untuk menemuinya. Dentang. Kedua pedang itu saling bersentuhan, dan nyala api membubung ke langit. Ichiro Watanabe hanya merasakan sakit di mulut harimau, dan pedang di tangannya hampir lepas dari tangannya. Pedang kedua, tarik pisau dan potong airnya. Dev menembak lagi dengan pedang, kali ini pedang bersinar lebih menyilaukan, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Wajah Ichiro Watanabe sangat jelek, dia menggertakkan giginya, dan pergi menahan serangan itu lagi. Kali ini, Ichiro Watanabe hanya merasakan tubuhnya mengalami pukulan berat, lalu pedang di tangannya retak dan langsung hancur. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menguasai teknik pedang 9 bayangan? Ichiro Watanabe menatap Dev dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku tidak hanya tahu ilmu pedang 9 bayanganmu, tetapi juga trik avatar 9 bayanganmu, aku tahu semuanya dengan baik. Setelah Dev selesai berbicara, sosok itu tiba-tiba terbelah, dan berubah menjadi 2, diikuti oleh 3, 4. Setelah sosok Dev akhirnya dibagi menjadi 6, itu berhenti. Keenam Dev yang identik berdiri rapi di depan Ichiro Watanabe. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki 6 klon? Ichiro Watanabe meraung, seberapa cepat ini harus memiliki 6 klon? Saya telah berlatih selama 20 tahun, dan saya hanya mencapai 4 klon. Bisakah Anda berlatih 6 klon dalam 3 hari? Ini benar-benar mustahil. Ichiro Watanabe meraung, dia berani percaya bahwa itu nyata, dan dia tidak bisa mempercayainya, karena itu terlalu banyak pukulan baginya. Meskipun klon bayangan ini tidak memiliki kekuatan ofensif, mereka hanya hantu, tetapi mereka dapat membingungkan lawan dengan sangat baik, dan mereka dapat mengalahkan lawan bahkan tanpa perlu melakukannya. Saat itu di ring match, Ichiro Watanabe menggunakan Shadow Clone, yang membuat Andrew hampir kehabisan tenaga. Tidak ada yang tak mungkin. Dev tersenyum ringan, dan semua klon disatukan lagi. Apakah kamu ingin bunuh diri, atau kamu ingin aku melakukannya? Mata Ichiro Watanabe berkedut, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan menyerah seperti ini?" Setelah Ichiro Watanabe selesai berbicara, dia menatap ketiga pria berbaju hitam itu dan berkata, "Pengorbanan." Ketika ketiga pria berbaju hitam mendengar kata-kata Ichiro, mereka semua tercengang, dan kemudian mata mereka menunjukkan ketakutan. "Tuan Watanabe." Ketiga pria berbaju hitam itu menatap Ichiro Watanabe dengan memohon. "Apakah kamu mau memberontak? Pikirkan tentang keluargamu." Ichiro Watanabe mengancam ketiganya. Mereka bertiga gemetar, dan setelah saling memandang, mereka tiba-tiba menepuk dada mereka. Darah menyembur keluar dari 3 mulut, dan awan kabut darah jatuh ke tanah, langsung membentuk-bentuk cakram. Mereka bertiga mematahkan lengan mereka pada saat yang sama, dan rasa sakit yang parah membuat mereka bertiga terlihat mengerikan.
Darah yang mengalir dari lengan yang patah secara teratur ditarik ke dalam pola oleh mereka bertiga. Bergemuruh. Tiba-tiba, gunung berguncang, diikuti oleh munculnya asap, dan ketika asap menghilang, sosok besar muncul di depan Dev. Benda apa ini? Melihat apa yang ada di depannya, Dev mau tidak mau menelan ludah. Saya melihat bahwa ini adalah binatang yang sangat besar, tingginya beberapa meter, menunjukkan gigi yang tajam, berbentuk aneh, dan tidak dapat mengetahui binatang apa itu. Begitu binatang itu muncul, ia mengendus darah di tanah, dan kemudian dengan mulutnya, ia langsung menelan salah satu dari 3 pria berbaju hitam. 2 lainnya tercengang dan berdiri tak bergerak. Dia menyaksikan tanpa daya saat dia dimakan oleh binatang buas. Baru pada saat inilah Dev mengerti apa arti pengorbanan Ichiro. Ternyata dia menggunakan nyawa ketiga orang ini untuk merekrut hal seperti itu untuk menghadapinya. Kamu benar-benar memaksaku untuk mengorbankan samuraiku ditelan oleh binatang yang menelan, aku tidak akan pernah memaafkanmu hari ini. Ichiro menggertakkan giginya, bahkan jika dia bisa membunuh Dev dan mereka semua hari ini, Ichiro tahu bahwa dia pasti akan dihukum jika dia kembali. 3 orang dikorbankan dari keluarga Watanabe olehnya seperti ini, bahkan jika dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Watanabe, dosa ini tidak bisa lepas. Tapi sekarang, Ichiro Watanabe tidak peduli dengan ini, dia ingin Dev mati sekarang, itu keinginan satu-satunya. Orang dikorbankan dari keluarga Watanabe olehnya seperti ini, bahkan jika dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Watanabe, dosa ini tidak bisa lepas. Mengaum. Binatang menelan yang memakan mereka bertiga, namun tampaknya binatang itu tidak cukup makanan sama sekali, dengan sepasang mata seperti lonceng tembaga menatap Dev. Wajah Dev menjadi serius, melihat binatang yang menelan di depannya, alisnya berkerut. Kekuatan binatang yang menelan di depanku ini sepertinya telah mencapai ranah seni bela diri kelas 5, dan sulit untuk menghadapinya. Anda harus tahu bahwa binatang buas ini berbeda dari prajurit. Terlepas dari kekuatan dan kekuatan fisik mereka, binatang buas ini jauh lebih kuat daripada prajurit. Seekor binatang buas dengan kekuatan Wuzong kelas 5 bertarung melawan Wuzong kelas 5, dan itu pasti akan dimenangkan oleh binatang itu, tidak diragukan lagi. Cahaya keemasan di tubuh Dev terus berkedip, dan tubuh emas yang tidak rusak dibawa ke ekstrim oleh Dev. Menghadapi raksasa seperti itu, Dev tidak berani ceroboh. Mengaum. Binatang yang menelan meraung, dan sosoknya dengan cepat bergegas menuju Dev. Kecepatan binatang yang menelan itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu ada di depan Dev. Pedang pembunuh naga di tangan Dev ditebaskan, dan itu ditebaskan di kaki binatang buas yang menelan. Namun, ada semburan api dari pedang Dev tidak dapat melukai binatang yang menelan, dan tubuh Dev ditampar oleh binatang yang menelan. Tubuh Dev langsung terpental keluar dan dibanting ke pohon besar. Dev menggosok dadanya dan mengerutkan kening. Pukulan barusan, jika Dev tidak memiliki tubuh emas untuk melindungi tubuhnya, dia akan ditampar menjadi daging. Melihat bahwa Dev tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan binatang yang menelan, Ichiro Watanabe berteriak dengan penuh semangat, makan dia untukku. Mengaum. Binatang yang menelan itu meraung ke arah Dev lagi. Melihat ini, Dev tidak berani menyentuhnya, dia hanya bisa memadatkan kekuatan spiritualnya di telapak kakinya, dengan putus asa menghindari serangan binatang yang menelan itu. Tapi kecepatan menelan binatang ini terlalu cepat, dan mengejar Dev tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, kekuatan spiritual Dev akan habis cepat atau lambat. Pada saat itu, Dev benar-benar menjadi makanan di perut binatang itu. Tepat ketika Dev sangat cemas, bayangan putih tiba-tiba melintas, dan kemudian dia mendengar jeritan dari binatang yang menelan. Dev buru-buru berhenti, berbalik dan melihat sekeliling, tidak masalah ketika dia melihatnya, dan Dev terkejut. Saya melihat serigala seputih salju, menggigit binatang yang menelan. Serigala salju. Dev sekilas mengenali serigala ketika dia melihat serigala ini. Itu adalah serigala salju yang dia temui di Pulau Naga. Pada saat itu, serigala salju bersama Yuki dan yang lainnya, jadi mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah Yuki dan yang lainnya ada di pulau ini? Dev melihat sekeliling dengan penuh semangat, dan tentu saja, dia melihat naga 5 berjalan bersama Yuki dan rombongannya.
Melihat Yuki dan yang lainnya, Dev menari dengan gembira seperti anak kecil. Jika bukan karena begitu banyak orang, Dev akan bergegas memeluk Yuki. Mata Yuki berkilat kegirangan saat melihat Dev. Di sisi lain, Ellie menatap Dev dengan kegembiraan dan kegembiraan. Hanya saja Dev tidak berani menatap langsung ke arah Ellie, dia tidak punya cara untuk menghadapi tatapan Ellie. Paman Naga, kenapa kamu di sini? Dev bertanya pada Naga Lima dengan heran. Naga Lima tidak menjawab Dev, tetapi melirik anggota pavilion penjaga tidak jauh dari sana, yang bertarung sengit dengan para pejuang pulau, dan kemudian berkata kepada Yuki dan Ellie. Kalian berdua bisa mencoba keahlianmu. Setelah Naga Lima selesai berbicara, Yuki dan Ellie tersenyum penuh semangat, dan segera menghilang di depan Dev. Kemudian, di medan perang yang kacau, dua sosok cantik muncul, dan di mana kedua sosok itu lewat, para prajurit kepulauan itu mati satu demi satu. Ini. Mata Dev melebar, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Anda harus tahu bahwa para pejuang dari negara-negara pulau ini semuanya adalah master dengan kekuatan terendah, dan ada beberapa master hebat di puncaknya. Bahkan dengan bantuan Andrew, mereka telah berjuang begitu keras sampai sekarang, tetapi begitu Yuki dan Ellie bergabung, situasi pertempuran menjadi jelas dalam sekejap. Ini juga agak keterlaluan. Anda harus tahu bahwa Dev dan Yuki baru pergi lebih dari sebulan. Bagaimana kekuatan mereka bisa meningkat begitu cepat? Melihat Dev seperti itu, Maya menutup mulutnya dan tersenyum. Dev, tidakkah kamu melihat bahwa kekuatan Yuki dan Ellie telah meningkat begitu cepat? Dev mengangguk, dia benar-benar tidak mengerti, kecepatan kultivasi ini lebih cepat darinya. Biarkan aku memberitahumu, itu karena Paman Naga menyerahkan semua kekuatannya kepada mereka berdua. Sekarang Paman Naga hanyalah orang biasa. Maya menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan Maya, Dev tertegun dan menatap Naga Lima dengan tidak percaya. Paman Naga, mengapa kamu melakukan ini? Naga Lima sangat acuh tak acuh, tersenyum sedikit dan berkata, Dev, saya memiliki semua keterampilan, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Selama saya muncul, keluarga naga tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Saya lebih baik meneruskan keterampilan saya untuk Yuki dan Ellie, sehingga mereka berdua bisa membantu Anda. Saya yakin Anda akan dapat menyingkirkan keluarga naga dan menyelamatkan wanita tertua di masa depan. Dev menatap Naga Lima, dan matanya tiba-tiba menjadi basah. Nagari tua itu mati karena dia. Sekarang Naga Lima telah kehilangan semua keahliannya untuknya. Dev tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Segera, semua prajurit kepulauan musnah, dan Yuki dan Ellie berjalan kembali dengan penuh semangat. Andrew dan Nathan juga mengikuti, keduanya penuh keraguan, bertanya-tanya apa hubungan antara kemunculan tiba-tiba ini dan Dev. Kapten Su, apakah ada korban di antara orang-orang kita? Melihat Nathan, Dev buru-buru bertanya. Dia berjanji pada Winston bahwa dia akan membawa kembali semua orang dari pavilion pelindung Dharma. Hanya 10 orang yang terluka, dan tidak ada yang mati, kata Nathan. Mendengar ini, hati Dev lega. Tepat saat Dev hendak bertanya lagi mengapa Naga Lima dan yang lainnya ada di pulau itu, auman binatang yang menelan menarik mata Dev. Saya melihat bahwa serigala salju sedang bertarung dengan binatang yang menelan. Meskipun binatang yang menelan itu sangat besar, serigala salju memiliki fleksibilitas dan selalu bisa menghindari serangan dari binatang yang menelan pada waktu yang tepat. Cupu, jika kamu membunuh hewan besar ini, aku akan menghadiahimu dengan manik ini. Pada saat ini, Yuki mengeluarkan manik-manik sebening kristal dari tubuhnya dan berteriak kepada serigala putih. Melihat manik-manik sebening kristal, serigala putih mengangkat kepalanya dan berteriak keras, lalu melompat, menggigit leher binatang yang menelan itu dengan keras, merobek sepotong besar daging dalam satu gigitan. Binatang yang menelan meraung kesakitan, melambaikan cakarnya dengan putus asa, mencoba menampar serigala salju sampai mati, tetapi tubuh serigala salju itu seperti seekor belut, membalikkan binatang yang menelan itu, dan binatang yang menelan itu tidak bisa menyentuhnya. Menemukan waktu yang tepat, serigala putih menyerang lagi, menggigit leher binatang yang menelan lagi. Kali ini serigala putih tidak melepaskannya setelah menggigit. Binatang yang menelan itu berguling-guling di tanah dengan putus asa, mencoba melepaskan diri, tetapi itu tidak berguna.
Beberapa menit kemudian, binatang besar yang menelan itu digigit sampai mati oleh serigala salju. Ini. Mulut Ichiro Watanabe melebar, dan seluruh orang tercengang. Serigala salju benar-benar membunuh binatang besar yang menelan, yang terlalu tidak masuk akal. Cupu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Yuki tersenyum dan melemparkan manik-manik di tangannya, serigala putih membawanya langsung dengan mulutnya, dan kemudian dengan cepat berlari ke Dev, menggosok kepalanya ke Dev. Dev perlahan berjongkok dan mengelus kepala serigala putih, sementara serigala putih meletakkan manik-manik di tangan Dev. Dev menatap Yuki dengan heran untuk beberapa saat, tidak mengerti apa yang dilakukan serigala putih. Ini adalah mutiara malam yang kamu cari dalam permainan ini, cukup membantumu memenangkan permainan. Setelah Yuki mengatakan ini, Dev menyadari bahwa inilah mutiara malam yang mereka cari. Dev dengan senang hati melingkarkan lengannya di leher serigala salju. Serigala salju ini sangat jinak dan setia, itu bisa menjadi mitra terbaik. Saat itu, Ichiro Watanabe tiba-tiba berbalik dan hendak kabur. Kemana harus lari? Andrew bergegas dengan berjalan cepat. Dev mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan berhenti di depan Ichiro Watanabe dalam sekejap mata. Serigala salju mengikuti dengan cermat, tetapi Dev bahkan tidak ketinggalan. Pada saat ini, Ichiro Watanabe menatap Dev dengan panik, apa yang akan kamu lakukan? Aku mengaku kalah, aku tidak akan bertarung denganmu. Ichiro Watanabe benar-benar mengeluarkan metode di atas ring dan mulai mengakui kekalahan. Hari ini kamu mengaku kalah, tapi aku tetap akan membunuhmu juga. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku milik keluarga Watanabe. Apakah kamu tahu keluarga Watanabe? Apakah kamu tahu konsekuensi membunuhku? Ichiro melihat bahwa Dev tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia mengancam. Aku tidak peduli dengan keluargamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan meraih Ichiro Watanabe, dan pada saat yang sama, teknik konsentrasi hati mulai bekerja dengan cepat, menelan energi Ichiro Watanabe. Ichiro menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar terus-menerus, dan energi di tubuhnya terus-menerus hilang. Setelah hanya beberapa menit, Ichiro Watanabe telah berubah menjadi mayat kering. Andrew, yang sedang menonton adegan ini, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menelannya kembali. Setelah membunuh Ichiro Watanabe, Dev kemudian mengeluarkan pil binatang dari binatang yang menelan, dan kelompok itu mulai berjalan kembali. Dalam perjalanan, Dev mengetahui bahwa ternyata Naga 5 membawa Yuki dan yang lainnya untuk berlatih di pulau kecil ini sampai Ichiro Watanabe diam-diam mengirim orang ke pulau itu, berniat untuk membantu Dev. Dan Naga 5 membawa Yuki dan yang lainnya muncul. Naga 5 sudah tahu tentang bantuan Dev dalam kompetisi internasional, dan tentang aliansi seni bela diri dan keluarga naga yang berbicara untuk Dev. Meskipun Naga 5 berada di pulau itu, dia terus mengikuti informasi Dev, berkat Raja Kepiting. Hehehe. Di kapal yang hendak kembali, Naga 5 dan Dev berdiri di geladak, merasakan angin laut. Kamu berpartisipasi dalam kompetisi untuk pavilion pelindung hukum dengan cara yang sangat terkenal. Ini akan mengekspos identitasmu terlalu cepat. Saya pikir keluarga naga sudah memperhatikan Anda. Apakah mereka tahu bahwa Anda adalah orang yang mereka cari? Naga 5 bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi aku seharusnya sudah bertemu dengan naga JDN itu. Apa? Wajah Naga 5 terkejut, apakah JDN menemukanmu? Ketika berada di atas ring, dia berada di luar panggung, meskipun dia mengenakan topi dan topeng, saya masih bisa merasakan sosoknya. Dev berkata dengan ringan. Naga 5 sedikit mengernyit, buruk, karena kamu bisa merasakannya, dia juga pasti bisa merasakan napas dan darahmu. Dia pasti mengkonfirmasi identitasmu. Sekarang keluarga naga kemungkinan mengetahui identitasmu. Wajah Naga 5 penuh dengan kekhawatiran. Meskipun kekuatan Dev sangat kuat sekarang, tidak ada cara untuk membandingkan dengan seluruh keluarga naga. Jika naga JDN mengetahui identitas Dev dan mengirim seseorang untuk berurusan dengan Dev, Dev tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tidak ada yang perlu ditakuti, para prajurit akan datang untuk memblokir air dan menutupi tanah.
Pada saat ini, Dev memalingkan muka, masalahnya telah mencapai tahap ini, jadi dia hanya bisa menjalaninya. Itu satu-satunya cara, tetapi kamu milik pavilion pelindung hukum sekarang. Meskipun kekuatan pavilion penjaga hukum tidak kuat, bagaimanapun juga itu milik pemerintah. Jika kamu bisa mendapatkan apresiasi dari kelas atas, mungkin keluarga naga tidak akan berani melakukan apapun padamu. Naga 5 menganalisis. Dev mengangguk, dan dia juga berpikir begitu. Jika kekuatannya sendiri tidak memungkinkan, jika dia ingin menyingkirkan pengejaran dari begitu banyak sekte dan keluarga, dia hanya bisa sementara bergantung pada pemerintah resmi. Namun, kekuatan pavilion penjaga masih terlalu kecil. Meskipun Winston adalah master pavilion dari pavilion penjaga hukum, dia tidak memiliki banyak kekuatan. Keluarga sekte itu memandang rendah pavilion penjaga hukum. Jika dia ingin bergantung pada keluarga resmi, Dev harus mengenal orang-orang di tingkat atas. Akan sulit untuk benar-benar merekomendasikan orang-orang besar jika hanya dengan mengandalkan Winston saja. Pada saat ini, Dev tiba-tiba teringat seseorang, yaitu pemimpin Chang. Ketika Dev datang ke Kyoto untuk pertama kalinya, dia membantu putranya untuk mengobati penyakitnya. Mungkin dia bisa menggunakan pemimpin Chang untuk menghubungkan dirinya dengan manajemen tingkat atas dan untuk sementara mengandalkan kekuatan keluarga resmi. Biarkan keluarga sekte ini untuk sementara menyerah untuk mengejar dan membunuh dirinya. Paman Naga, kamu telah memberikan semua keahlianmu kepada Yuki dan Ellie, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dev bertanya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Temukan tempat untuk bersembunyi dan hidup seumur hidup dalam damai. Melihat ke kejauhan, mata Naga 5 tampak sangat enggan, tetapi sangat tidak berdaya. Sudahkah kamu memutuskan kemana harus pergi? Kalau belum, kamu bisa pergi ke Hongcheng, di mana aku punya rumah dan banyak kenalan. Kamu akan hidup damai dan tenang, dan aku akan memberimu hari tua. Naga 5 menjadi seperti ini karena Dev, dan Dev merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Baiklah. Aku menjalani kehidupan yang stabil di kota kecil Hongcheng. Naga 5 mengangguk, yang membuat Dev sangat senang, dia selalu takut Naga 5 akan pergi. Segera, kapal berlabuh, dan hari masih gelap. Melihat kapal tiba-tiba kembali, semua orang yang menunggu hasil di pantai sedikit terkejut. Tidak ada yang mengira kapal akan kembali begitu cepat. Waktu kompetisi adalah 3 hari, dan akan baik untuk dapat kembali setelah 3 hari, tetapi hanya sehari. Kapal itu benar-benar kembali, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Winston dan Anna bergegas, mereka ingin melihat apa yang terjadi dan mengapa mereka kembali begitu cepat. Winston dan Anna menghela nafas lega ketika mereka melihat Dev dan Andrew turun dengan selamat. Orang yang bertanggung jawab atas negara kepulauan yang juga menunggu di dermaga, tidak melihat Ichiro Watanabe dan bawahannya di kapal untuk waktu yang lama, dan ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Mutiara Malam ada di sini, dalam kompetisi tim ini, kamilah yang menang. Setelah Dev turun dari kapal, dia mengangkat Mutiara Malam di tangannya dan berkata dengan keras. Banyak orang mulai bersorak ketika Dev memenangkan Mutiara Malam. Bagaimanapun, ini adalah tanah Daxia. Jika negara kepulauan menang, itu akan terlalu tak tahu malu. Kerumunan mengepung Dev dan yang lainnya dan mulai kembali, tetapi pada saat ini orang yang bertanggung jawab atas negara pulau menghalangi jalan. Tunggu sebentar, di mana orang-orang kita? Di mana Tuan Ichiro Watanabe? Orang yang bertanggung jawab bertanya dengan keras. Meskipun orang yang bertanggung jawab sudah memiliki firasat buruk di hatinya, dia masih memiliki sedikit fantasi. Dev memandang orang yang bertanggung jawab atas negara pulau dan berkata dengan senyum dingin, Tuan Ichiro Watanabe Anda tidak akan pernah kembali. Kata-kata Dev secara langsung memadamkan ilusi orang yang bertanggung jawab atas negara pulau. Hei, apakah kamu membunuh Ichiro Watanabe? Orang yang bertanggung jawab atas negara pulau itu menatap, matanya penuh amarah. Dev tidak takut sama sekali, dia mengangkat niat membunuhnya, mengambil langkah maju, dan mendekati orang yang bertanggung jawab atas negara pulau. Saya tidak hanya membunuh Ichiro Watanabe Anda, tetapi juga membunuh semua orang yang Anda kirim ke pulau itu sebelumnya. Jika Anda ingin mengejarnya, saya bisa menemani Anda sampai akhir, dan mempublikasikan hal-hal kotor yang telah Anda lakukan.
Kata-kata Dev membuat orang yang bertanggung jawab atas negara pulau tertegun di tempat, meskipun masih ada kemarahan di matanya, dia masih harus menyingkir. Hal ini sendiri adalah bahwa mereka melanggar aturan terlebih dahulu, dan jika mereka benar-benar mengejarnya, merekalah yang akan malu pada akhirnya. Dev dan yang lainnya pergi, dan orang yang bertanggung jawab atas negara kepulauan itu menatap punggung Dev dengan wajah muram. Pada saat ini, Dev tidak tahu bahwa dia membunuh Ichiro Watanabe kali ini, menyebabkan banyak masalah baginya di masa depan. Kembali ke paviliun pelindung hukum, karena semua orang lelah, Winston mengatur agar Dev dan yang lainnya beristirahat dulu, dan pesta perayaan akan diadakan untuk mereka besok. Adapun Naga Lima dan yang lainnya yang datang bersama Dev, Winston sangat berpengetahuan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Jika mereka bisa mengikuti Dev dari kapal, mereka pasti sudah berada di pulau itu sejak lama. Adapun mengapa mereka berada di pulau, Winston tidak mau tahu. Ya, dia hanya tahu bahwa seluruh tim Ichiro Watanabe terbunuh, dan paviliun penjaga menang. Di kamar Dev, Yuki dan Ellie tidak berniat untuk pergi, mereka belum melihat Dev selama lebih dari sebulan, dan mereka sangat merindukan Dev. Dan saudara perempuan Maya dan Laura bertemu lagi, berpelukan dengan gembira, dan tidak tahu harus pergi kemana untuk bermain. Dev, haruskah kamu menjelaskan, apa yang telah kamu lakukan dengan Laura itu selama lebih dari sebulan? Yuki bertanya dengan wajah tegas, seolah mencoba menghakimi Dev sebagai seorang tahanan. Tidak ada hubungannya. Kami tidak ada hubungannya, aku bersumpah demi Raja Kepiting. Dev mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh dan siap untuk bersumpah. Melihat Dev benar-benar ingin bersumpah, Yuki sangat ketakutan sehingga dia buru-buru meraih tangan Dev. Aku hanya bercanda, kenapa kamu harus bersumpah? Aku tahu bahwa Laura seorang gadis yang kuat, aku bisa melihatnya. Sangat kuat? Bisakah kamu melihatnya? Dev sedikit terkejut. Dev, izinkan saya memberitahu Anda, Yuki saat ini bukanlah Yuki di masa lalu. Paman Naga mengatakan bahwa garis keturunan tubuh roh api Yuki benar-benar perlu dikultivasikan, dan bahkan mungkin melampaui Anda. Sekarang Yuki sangat luar biasa. Ellie berkata, dan kemudian berkata kepada Yuki, Yuki, tunjukkan tanganmu dan biarkan Dev melihatnya, sehingga Dev tidak memiliki pikiran buruk ketika kamu tidak ada. Yuki, aksi apa yang kamu miliki sekarang? Ayo dan tunjukkan padaku. Dev juga penasaran, bertanya-tanya apa perbedaan antara tubuh roh api Yuki. Yuki sedikit terpelintir, tetapi dia tidak bisa menahan permintaan Dev, dan akhirnya tersenyum. Tiba-tiba tubuh Yuki mulai terbakar, nyala api menyelimuti Yuki, tetapi Yuki sendiri tidak terluka. Dev memandang Yuki di depannya, dan ingin tertawa kecil. Dev tahu cara mengendalikan api sejak lama. Kalau tidak, bagaimana dia membuat pil obat? Dev membuka tangannya, dan api biru mulai menari di telapak tangannya. Teknik pengendalian api semacam ini, aku juga bisa. Dev berkata dengan sedikit kecewa, dia pikir aksi Yuki sangat kuat. Yuki dan Ellie memandang Dev, keduanya tersenyum, dan tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, tetapi nyala api di tubuh Yuki mulai berubah, dan akhirnya berubah menjadi bentuk burung phoenix, terlepas dari tubuh Yuki. Api phoenix. Dev terkejut. Sama seperti Dev terkejut, Phoenix api membuka mulutnya dan melihat bahwa api di tangan Dev terbang ke mulut Phoenix api tak terkendali. Segera setelah itu, Phoenix api membuka mulutnya lagi, dan menyemprotkan api biru keluar dari mulutnya. Energi besar mengejutkan Dev, dan mengulurkan tangannya untuk menggambar penghalang emas di depannya. Setelah api biru muda menyentuh penghalang, itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, tetapi penghalang di depan Dev memang memiliki retakan. Dev tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Phoenix api, yang diubah menjadi burung Phoenix, akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Umumnya, apakah itu dibuat dengan kekuatan, aura, atau ini dia lain, kekuatannya akan sangat berkurang, dan itu tidak akan bisa mengerahkan kekuatan maksimalnya sama sekali. Tapi Phoenix api di depannya jelas berbeda. Nafas Phoenix api bahkan lebih tinggi dari Yuki. Ini terlalu aneh. Tampaknya Phoenix api ini tidak dikendalikan oleh Yuki sama sekali. Melihat ekspresi terkejut Dev, Yuki melambaikan tangannya, dan Phoenix api langsung berubah menjadi api untuk membungkus Yuki, dan kemudian perlahan menghilang. Dev,
Apakah kamu melihat seberapa kuat Yuki sekarang? Jika kamu berani macam-macam dengan Yuki di masa depan, hati-hati, dia membakar pantatmu dengan api. Hahaha. Ellie melihat ekspresi terkejut Dev dan berkata sambil tertawa. Ini luar biasa. Dev sangat bersemangat. Semakin tinggi kekuatan Yuki, semakin bahagia bagi Dev. Akan lebih baik jika ada lebih banyak yang membantu di sekitar. Dev, Yuki memiliki hal-hal yang lebih kuat. Ellie berkata dengan bangga. Ada aksi apa lagi? Dev menatap Yuki dengan heran. Yuki tersenyum sedikit, ini bukan aksi, ini darahku, yang dapat membantu makhluk hidup apapun dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Kata-kata Yuki membuat Dev sedikit bingung, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yuki. Melihat Dev tidak mengerti, Ellie buru-buru menjelaskan, darah Yuki mengandung zat yang dapat merangsang sel-sel dalam tubuh. Apakah itu manusia atau hewan? Selama Anda meminum darah Yuki, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Penjelasan Ellie membuat mata Dev melebar dan menatap Yuki dengan tidak percaya. Apakah ada hal seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Dev belum pernah mendengar bahwa mengisap darah manusia dapat meningkatkan kekuatannya. Anda harus tahu bahwa Dev tahu banyak tentang obat-obatan dan alkimia, dan dia juga telah memperoleh biografi sebenarnya dari kitab pil tertinggi pemilik lembah Dewa Obat. Tidak ada catatan seperti itu. Apakah kamu tahu? Cupu menjilat tangan Yuki yang terluka secara tidak sengaja. Akibatnya, kekuatannya meningkat pesat. Apakah kamu melihat bahwa Cupu secara langsung bisa membunuh binatang besar itu? Ellie berkata dengan tergesa-gesa. Namun, Dev masih sedikit tidak yakin, meskipun kekuatan serigala salju meningkat, Dev tidak terlalu percaya. Melihat Dev tidak percaya, Ellie sedikit cemas, jadi dia berkata, jika kamu tidak percaya, maka kamu akan tahu dengan menjilat darah Yuki. Setelah Ellie selesai berbicara, dia menatap Yuki, Yuki mengangguk, tiba-tiba mengeluarkan belati dan menggesekkannya ke jarinya. Apa yang kamu lakukan? Dev terkejut dan buru-buru menghentikan Yuki. Tidakkah kamu percaya, kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kata Ellie. Saya percaya, tidak perlu mencoba, saya tidak ingin melihat Yuki terluka. Dev meraih belati di tangan Yuki dan berkata. Melihat Dev peduli pada dirinya sendiri seperti ini, mata Yuki penuh dengan kebahagiaan, tetapi dia meraih belati dengan tangannya sementara Dev tidak memperhatikan, belati yang tajam memotong telapak tangan Yuki dalam sekejap. Melihat tangan Yuki terluka, Dev buru-buru menemukan sesuatu untuk membalut Yuki. Dev, aku baik-baik saja, aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku akan menggunakan darahku untuk membuatmu cepat berkultivasi dan meningkatkan kekuatanmu. Yuki memandang Dev dengan penuh kasih sayang dan berkata. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa meminum darahmu untuk kultivasiku sendiri? Bahkan jika aku terjebak dalam keadaan saat ini seumur hidupku, aku tidak akan meminum darahmu. Dev buru-buru membalut Yuki, matanya penuh kesusahan. Yuki sangat berani bergerak, matanya basah, tapi dia tiba-tiba menyeka mulut Dev dengan tangannya. Setelah darah merah menyentuh bibir Dev, sebagian kecil segera masuk ke mulut Dev. Dev hanya merasa bahwa darahnya mulai mendidih, dan kekuatan spiritual dantiannya mulai berguling liar. Pada saat ini, Dev memiliki perasaan bahwa dia akan menerobos. Sekarang Dev adalah puncak dari master besar, dan setelah menerobos, dia bisa mencapai ranah Wusong. Dalam dantian Dev, alkimia batin akan terbentuk, yang berarti bahwa ia telah mencapai alam dantian. Di alam ini, kekuatan Dev akan memiliki lompatan kualitatif, dan kekuatan spiritual dalam dantiannya akan berubah dari keadaan gas menjadi keadaan cair. Dantian dapat menyimpan lebih banyak kekuatan spiritual. Bagaimana? Apakah kamu merasakannya? Melihat Dev membeku di tempat, Yuki bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah ini luar biasa? Saat perasaan itu perlahan menghilang, Dev terbangun dan menatap Yuki dengan kaget. Aku tidak tahu. Ini juga ditemukan secara tidak sengaja. Cupu tiba-tiba menjadi lebih kuat setelah menjilat darahku. Jika tidak, kita tidak akan tahu bahwa darahku masih memiliki efek ini. Yuki memandang Dev dengan penuh semangat, sekarang saya dapat menggunakan darah saya untuk secara langsung membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda, dan saya akhirnya dapat membantu Anda juga.
Yuki selalu menjadi objek perlindungan Dev. Tidak peduli seberapa sulitnya, Dev akan menanggungnya sendiri, dan Yuki tidak memiliki kemampuan untuk membantu Dev. Sejak mengetahui pengalaman hidup Dev, Yuki semakin menyalahkan dirinya sendiri karena tidak kompeten dan tidak membantu Dev sama sekali. Sekarang, dia akhirnya bisa membantu Dev. Melihat Yuki yang bersemangat, Dev memeluk Yuki dengan erat. Ini adalah inisiatif Dev untuk memiliki kontak yang begitu dekat dengan Yuki, dan di depan Ellie. Bodoh, kataku, aku tidak bisa menyedot darahmu dan meningkatkan kekuatanku. Jika itu masalahnya, aku lebih suka menghapus kultivasiku. Jangan bicara omong kosong di masa depan, dan masalah ini, jangan beritahu siapapun. Dev tahu bahwa hati orang-orang jahat. Jika masalah ini diketahui orang lain, Yuki akan dalam bahaya. Anda harus tahu bahwa banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Yuki berpelukan dalam pelukan Dev, dan rasa aman itu datang secara spontan. Ellie berbalik dengan iri, memunggungi Dev dan Yuki, dan melihat mereka berdua berciuman, Ellie memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Melihat Ellie berbalik, Yuki tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Dev, lalu menarik Ellie, dan menariknya ke dalam pelukan Dev. Bestie, mari kita rasakan pelukan hangat Dev bersama-sama. Yuki meraih lengan Ellie, dan keduanya memeluk lengan Dev. Ellie masih berjuang sedikit pada awalnya, tetapi ketika lengan Dev dengan lembut memeluknya, Ellie berhenti bergerak, tetapi dengan patuh menyandarkan kepalanya di bahu Dev, menikmati kehangatan dari dada Dev. Dev tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini, tetapi dia merasa seperti seorang pemenang dalam hidup saat ini. Bukankah seperti itu rasanya memeluk kiri dan kanan? Kegentingan. Tiba-tiba, pintu Dev didorong terbuka, dan Ellie dan Yuki buru-buru melepaskan diri dari pelukan Dev. Dev merapikan pakaiannya karena malu, ketika dia melihat bahwa Anna yang masuk, Dev bertanya dengan aneh. Putri Anna, ini sudah sangat larut, apakah kamu baik-baik saja? Anna memandang Yuki dan Ellie di kamar, dan kemudian tersenyum licik pada Dev. Dev, saya tidak berpikir bahwa Anda juga seorang anak yang romantis, jadi Anda memeluk dua wanita di kiri dan di kanan. Apakah ini dua pacar Anda? Kata-kata Anna membuat Dev malu untuk sementara waktu. Dia hanya memeluk Ellie. Jika dia mengatakan bahwa Yuki adalah pacarnya saat ini, apa itu Ellie? Ya, kami berdua pacarnya. Yuki melihat dilema Dev, jadi dia meraih tangan Ellie dan berkata kepada Anna. Anna tersenyum dan berkata, Dev, kamu benar-benar diberkati memiliki dua pacar yang begitu cantik pada saat yang bersamaan. Kata-kata Anna berbau cuka tidak peduli apa Yuki dan Ellie sama-sama wanita, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya, jadi mereka berdua menatap Dev pada saat yang bersamaan. Putri Anna, ini sudah sangat terlambat, ada keperluan apa sehingga kamu datang ke kamarku? Jika tidak ada yang lain, aku akan istirahat. Jantung Dev berdetak kencang. Dia benar-benar takut Anna akan mengatakan sesuatu yang acak di sini. Bagaimanapun, gadis-gadis asing ini sangat terbuka. Apa yang membuatmu gugup? Saya datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Kami akan kembali ke negara Siong besok pagi. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke negara Siong, Anda dapat menghubungi saya dan saya akan menunjukkan pemandangan alam negara kami. Setelah Anna selesai berbicara, dia memandang Yuki dan Ellie, kedua wanita muda itu benar-benar beruntung memiliki pacar yang luar biasa seperti Dev. Setelah Anna selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun, Yuki dan Ellie menatap Dev dari dekat. Aku belum melihatmu selama hampir 2 bulan, apakah kamu berkencan dengan gadis asing? Yuki melangkah maju dan langsung menjewer telinga Dev. Tidak, aku dianiaya. Aku baru saja bertemu dengan Anna, dia telah mencariku, aku bahkan tidak pernah berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dev buru-buru menjelaskan. Kurasa aku tidak percaya. Gadis asing itu hanya salah melihatmu. Kalian berdua pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan, sehingga kamu dapat mengatakan yang sebenarnya. Yuki tidak percaya sama sekali, dan kemudian mengikuti Ellie. Bestie, datang dan beri dia pelajaran denganku, sekarang kita adalah orang yang sama. Begitu Ellie mendengarnya, dia bergegas maju dan menjewer telinga Dev yang lain.
Dev seperti ini, diinterogasi oleh dua wanita yang menjewer telinganya. Segera, ada suara lucu dan membujuk dari kamar Dev. Pada saat ini, Dev tampaknya menjadi waktu saat yang paling santai. Apakah kalian berdua tidur di sini malam ini? Dev memandang Yuki dan Ellie yang tersipu, dan berkata, kamu ingin menikmati kecantikan, tapi kamu bahkan tidak memiliki pernikahan. Apakah kamu berpikir kami ingin tidur denganmu? Yuki memutar matanya ke arah Dev, menyeret Ellie dan berjalan keluar. Melihat Ellie dan Yuki pergi, Dev menghela nafas dan duduk di tempat tidur. Ketika aku menyelamatkan ibuku, aku akan mengadakan pernikahan denganmu. Dev bergumam pada dirinya sendiri. Pagi-pagi keesokan harinya, Anna membawa Andrew dan yang lainnya pergi, dan Dev serta Winston mengantar mereka sampai ke bandara. Ketika Anna dan yang lainnya pergi, dalam perjalanan kembali ke Paviliun Protektorat, Dev berkata kepada Winston, Paviliun Zhao, apakah akan ada orang tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam pesta perayaan hari ini? Winston memandang Dev, dan kemudian mengguncangnya, saya juga tidak tahu. Kali ini perayaan akan diselenggarakan dari atas. Saya tidak tahu siapa sebenarnya, tetapi pemimpin reguler 6 gerbang seharusnya menghadiri. Maksudmu pemimpin tentara 6 gerbang? Tanya Dev. Iya, itu dia. Tuan Chen pernah merawat putranya. Winston mengangguk. Dev memikirkannya lagi dan berkata kepada Winston, Paviliun Zhao, bisakah kita pergi menemui pemimpin Chang sekarang? Kekuatanku terungkap sekarang, dan ada harta seperti kristal naga dan pedang naga di tubuhku, mungkin banyak keluarga dan sekte di Kyoto sudah mengincarku sejak lama, jadi kupikir. Tidak masalah, ayo pergi sekarang. Aku tahu bahwa hanya mengandalkan nama Paviliun Pelindung, keluarga atau sekte itu tidak akan takut sama sekali. Winston juga memahami Dev dengan sangat baik. Jika tidak, pada awalnya, dia akan mengundang Walton Kuo, Direktur Aliansi Seni Bela Diri, untuk melindungi Dev. Tapi sekarang setelah kompetisi berakhir, apakah Seni Bela Diri Aliansi akan melindungi Dev? Winston hanya akan mengatakan tidak. Segera, mobil tiba di kediaman pemimpin Chang. Setelah membiarkan penjaga memberitahu Winston, dia membawa Dev ke pemimpin Chang. Tuan Chen. Saat dia melihat Dev, Charles melangkah maju dengan sangat sopan dan memegang tangan Dev, tidak menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin besar. Putra Charles Chang diselamatkan oleh Dev, dan Charles Chang selalu mengingat kebaikan ini. Pemimpin Chang, saya mengambil waktu Anda yang berharga untuk bertamu. Dev berkata dengan sopan. Tuan Chen terlalu sopan, putraku diselamatkan olehmu, kebaikan besar ini tak terlupakan. Dan kali ini kamu bertarung atas nama Paviliun Pelindung Hukum dan langsung membunuh Ichiro Watanabe dari negara kepulauan, ini adalah kabar baik yang menginspirasi. Charles berkata dengan penuh semangat. Pemimpin Chang meminta Dev untuk duduk dan membuat teh untuk Dev sendiri, yang membuat Dev merasa sedikit malu. Setelah menyeduh teh untuk Dev dan duduk, Charles Chang bertanya. Tuan Chen, apakah ada yang salah? Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan, bicara saja, dan saya akan melakukan apa yang saya bisa. Charles tahu bahwa Winston dan Dev seharusnya sangat sibuk dengan pesta perayaan yang diadakan hari ini, tetapi pasti ada sesuatu sehingga Dev mendatanginya sekarang. Dev memandang Charles Chang, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, Winston berkata, Pemimpin Chang, situasi di dunia seni bela diri telah berubah baru-baru ini, dan banyak keluarga bangsawan telah mengincar Tuan Chen. Jika Tuan Chen ingin tinggal di Kyoto, dia membutuhkan seseorang untuk membantu dan mendukung dia. Ketika Charles mendengar ini, dia langsung menunjukkan rasa malu. Winston, Anda tahu, 6 gerbang kami hanyalah pekerjaan sipil, yang peduli dengan urusan dunia seni bela diri, bahkan jika saya berbicara, orang-orang di dunia seni bela diri mungkin tidak memberi muka. Pemimpin Chang, bukan itu maksudnya. Tuan Chen hanya berharap melalui hubungan pemimpin Chang, Anda dapat membantu memperkenalkan Tuan Chen untuk mengenal para pemimpin di tingkat bawah dan atas. Winston buru-buru menjelaskan bahwa, tentu saja, dia tahu bahwa pemimpin Chang sama sekali tidak memiliki kendali atas dunia seni bela diri. Ketika berbicara tentang hak untuk berbicara di dunia seni bela diri, 6 gerbang tidak sebaik itu sebagai paviliun penjaga mereka.
Ketika Charles Chang mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari, mengangguk, dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi terkejut, "Ngomong-ngomong, saya hampir lupa memberitahu Anda tentang sesuatu, Tuan Si seharusnya kembali untuk berpartisipasi dalam perayaan ini." "Tuan Si?" Winston sedikit mengernyit, seolah-olah dia tidak mengerti siapa yang dibicarakan oleh Charles Chang, tetapi kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, matanya melebar dan dia berkata, "Pemimpin Chang, Tuan Si yang kamu bicarakan ini." Bersambung ke episode 95. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.